Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat menginap. Hari ini kita berada di Villa Salma 2. Yang sebelumnya kita adalah review Villa Salma 1 cottage, dan ini adalah Villa Salma 2. Ikuti terus di channel sobat menginap di Villa Salma 2. Halo sobat menginap channel, kali ini kita masih menuju Villa Salma. Nah, karena belum beres yang direview, jadi kita akan ke Villa Salma 2 yang ada di Ciwidey ya. Nah, kalau sobat menginap kemarin sudah melihat video sebelumnya, itu sudah ada jalan seperti ini ya. Jadi rutenya adalah di Jalan Raya Provinsi Ciwidey. Nanti ketemu belokan seperti tadi gitu ya, belok ke kiri. Kemudian nanti kita akan menuju daerah Ciranjang dan akan menuju Desa Tenjolaya ya. Nah, di pertigaan ini sobat menginap boleh belok ke kanan ya. Nah, di belokan tadi setelah belokan tadi kita akan menemukan tanjakan ya, dan nanti masuk ke perkampungan sini. Jadi sobat menginap disarankan seperti sebelumnya itu tidak boleh menggunakan bis ya, karena masuk ke sini tidak masuk bis, jadi jalannya cukup sempit. Jadi maksimal ya high-S long sih masih oke kayaknya ya, high-S juga oke gitu ya. Tapi disarankan ya mobil pribadi itu cukup. Jadi di sini tuh disuguhkannya kebun teh, kemudian warga gitu ya, karena berdekatan. Dan kita sudah mulai sampai nih, kita review di Villa Salma 2 Ciwidey. Nah, sobat menginap, kita sudah berada di garasi dari si Villa Salma 2 ini. Di sebelah sini ada garasi yang cukup 2-3 mobil gitu ya kalau misalnya berantai. Kemudian di sebelah sini ada kolam renang. Ini tepat depan villanya banget ya. Jadi kolamnya sebelah sini. Kemudian ini airnya tetap dengan air dingin. Dan kita coba masuk ke area villanya. Dan ini ke tangga menuju kolam renang ya. Di sini ada teras untuk bersantai juga bisa. Kita coba masuk ke dalam posisi ruangan pertama di area Villa Salma 2 ini ya. Kita coba ke sebelah sini. Dan di sini ada kamar pertama ya, yang cukup sempit, tidak terlalu luas gitu ya. Dan coba dilihat dulu juga ke sebelah sini. Jadi ya, ini kalau dilihat cuman seperti ini ya, sobat menginap. Ada extension, kemudian ada gantungan baju dan lain sebagainya. Oke, ini ruangan pertama, jadi tidak terlalu besar ya, cukup untuk berdua. Kemudian di area sini adalah area tempat kumpul atau living room. Ini ada TV yang cukup ya, ada sekitar 30-40 in ya. Kemudian ada wifi juga. Ini wifi-nya, nanti kita cek kecepatannya ya. Oke, dan ini di sebelah sini tuh bisa dipakai untuk area barak. Jadi barak ini bisa muat sampai 30 orang ya. Dan di sini juga ada colokan extension dengan 4 colokan sebelah sini. Dan ini nih ya, yang saya bilang ini kasur-kasurnya seperti ini. Sobat menginap, ini sudah ready di sini gitu ya. Jadi tanpa ada tambahan. Ini ada kaca kecil sebelah sini, dan ini tangga naik ke atas. Di sana juga ada kamar dan lain sebagainya. Nanti kita akan ke lantai 2. Tapi sebelum ke lantai 2, kita melihat dulu toilet di area sebelah sini ya. Nah, ini adalah area toilet, di mana toilet ini dengan WC duduk ya. Toilet dan kamar mandi ya, ada shower, kemudian ada kaca dan lain sebagainya, dengan kurang lebih ukuran 1,5 meter ke 1,5 meter ya. Oke, kita lagi. Kita berlanjut ke area dapur ya. Sebelah sini ada dapurnya. Nah, di sini juga ada dispenser ya yang sudah disiapkan. Kemudian kita ke area sebelah sini. Nah, ini area dapurnya ya, yang cukup luas. Jadi
Dapurnya sudah ready meja seperti ini gitu ya untuk memasak, kemudian nontonin segala macam. Kemudian di sebelah sini ada kompor dan alat-alat masaknya juga ya, cukup lengkap seperti di cottage kemarin ya. Sini ada piring, kemudian tempat untuk masak mie dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada wastafelnya juga ya, sobat menginap. Kemudian ini tidak lupa ada kulkas ya, jadi kulkas ini sudah ready di Villa Salma 2. Itu mungkin oke, sudah ya, kita coba lihat dulu. Ini ada ruang space yang kalau tamu di sini tuh biasanya dipakai tempat berkumpul atau meeting-meeting ringan yang nanti bisa menghadap ke sebelah sana ya. Dan sebelah sini juga ada bukaan ya, bukaan menuju view-nya di kebun-kebun di rumah warga. Oke, kita berlanjut ke lantai 2 ya, karena ruangan ini cuma seperti ini. Kita ke lantai 2. Ini tangganya cukup nyaman ya. Oke. Nah, di sini banyak lorong. Kita kemana dulu nih? Kita ke sebelah kanan dulu deh. Nah, ini sebelah kanan dengan tetap kasur king bed size ya. Dan ini muat ya, 2 orang sampai 3 orang masih muat, dengan ornamen-ornamen kayu di area Villa Salma 2 ini, dengan bilik ya dan bambu-bambu hitam. Oke, kita lanjut ke sebelah sini ya. Nah, ini juga area barak yang memang biasanya ramean untuk tidur ya. Jadi nanti tinggal gelar kasur seperti ini. Kasurnya sudah diredikan, bantal segala macam gitu ya. Di sini juga sudah ada emergency lamp jika terjadi mati lampu dan lain sebagainya. Dan di sini juga tidak lupa ada toilet ya. Kalau di sini hanya toilet mungkin mandi ya dengan ala kadarnya gitu ya, dengan toilet jongkok ya, bukan duduk. Oke, sini bukaan ke bawah. Dan kita ke kamar sebelahnya, sobat penginap ya. Oke, sebelum ke kamar satunya lagi gitu ya, yang terakhir. Nah, ini ada kamar mandi juga. Kamar mandi dengan toilet duduk ya. Cukup. Ini kita ke area kamar lagi. Jadi ciri khasnya tuh kamar di sini tuh tidak terlalu besar ya. Jadi cukup satu kasur dan hanya untuk benar-benar tidur ya, karena posisinya banyaknya memang posisi barak ya, sobat penginap. Oke, itu kamarnya sudah terreview. Kita akan coba ke balkonnya nih ya, yang menarik ya. Kita coba ke balkonnya sebelah sini. Nah, ini balkon keluar area. Nah, di sini bisa santai-santai, pasang karpet segala macam. Dan kita sebelah sini coba. Nah, di sebelah sini juga ada tempat santai atau untuk area breakfast ya. Kalau misalnya mau sarapan, kemudian ngopi-ngopi malam, bapak-bapak atau ibu bisa sebelah sini dengan view yang sebelah sana kebun teh, kemudian ada kebun-kebun warga ya. Dan dari sini juga kita bisa melihat anak-anak kalau misalnya nanti lagi berenang dan lain sebagainya ya. Ini ada kolam renangnya juga, kolam renangnya sebelah sini ya, dengan tutupan seperti ini. Tapi tidak tahu ini apa maksudnya ya, pakai tutup seperti ini. Gitu. Oke, kita coba ke atas lagi. Ada ini yang menarik, ada tangga lagi ternyata ya. Ini kita ke area mana ya? Apakah ini dibuka atau tidak? Kita lihat. Ini dibuka ya. Nah, ini bukaan balkon juga ya, tempat menginap. Jadi bisa santai-santai juga. Ini bersebelahan dengan Villa Salma 1 ya, sebelah sini tuh.
Ini agak berisik-berisik karena lagi ada hiburan karaoke. Dan juga sebelah sini ada balkon juga ya ke atas. Ini balkon tertinggi di area si Villa Salma 2 ini ya. Itu ruangan-ruangannya semua kita sudah ubek ya, jadi ada 3 kamar dan tadi ada 2 kamar mandi ya. 3 kamar mandi, dan ini balkonnya cukup luas untuk sobat menginap santai-santai kemudian healing di area Villa Salma 2 ini. Oke, kita sudah mereview semuanya, dan ini yang terlewat tadi ada parkiran, kemudian ada musola, kemudian di sini juga terdapat alat pembakaran ya buat bakar-bakar, kemudian ada toilet juga nih. Nah, ini tuh adalah area aula. Jadi di lantai 2-nya adalah aula, dan di bawahnya adalah toilet, kemudian musola dan tempat bersantai. Dan ini adalah view di sekitar villanya ya, sobat menginap. Ada ini dalam toiletnya juga sudah toilet duduk, kemudian ada untuk buang air kecilnya ya. Dan kita akan ke atas nih sobat menginap. Nah, di sini itu adalah area aulanya ya. Sudah ada stage yang memang sudah existing. Kemudian dan ini view-nya juga cakep banget ya kalau misalnya untuk arisan, kemudian meeting, kemudian bersantai di atas lantai 2 ini seperti saya ini nih. Nah, ini view-nya langsung menuju kebun teh. Dan ini luasan dari si aula yang tadi ya, dari sisi wide-nya, jadi cukup luas. Dan view-nya juga tidak kalah menarik nih, sangat hijau banget gitu ya. Dan sudah ada meja, kursi, dan ini view menuju parkiran dan Villa Salma 2. Jadi tunggu apa lagi, silakan booking. Oke, sobat penginap, kita sudah mengelilingi mereview Villa Salma 2. Dan kita akan informasikan terkait nanti apa saja sih yang didapatkan gitu ya. Nah, kita spill dulu harganya. Harganya itu weekday itu di 3,5, kemudian kalau weekend itu di 4 juta ya. Jadi normal kapasitas ini adalah 20 orang dan maksimalnya bisa 30 orang. Dan tidak lupa juga si Villa Salma 2 ini kita sudah free akses menuju kolam renang umum ya, yang ada di dekat Villa Salma dan dekat dengan KPU. Jadi parkiran pun luas. Kemudian jangan lupa kalau kesini itu tidak masuk bis ya. Jadi bis itu hanya bisa drop sampai di area Ciwidey yang ada di kota Ciwidey-nya ya. Kalau kesini kita harus pakai kendaraan lagi. Kemudian kita sarankan sobat menginap itu menggunakan HIS atau L seperti itu ya. Jadi tunggu apa lagi, segera booking. Ini sangat menarik. Menurut pandangan sobat penginap ini bisa mendapatkan review di 4,5 ya. Jadi jangan heran lagi nanti bisa kita menginap di area. Terima kasih.